Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran OTK Keuangan. Pembahasan kita hari ini mengenai macam-macam bukti transaksi. Ini sudah pernah dipelajari sebelumnya tentang bukti-bukti transaksi. Jadi apa yang mau kalian pelajari lagi adalah mengenai bagaimana menganalisa buktinya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu macam-macam bukti transaksi yang diketahui dalam kas kecil, yaitu ada kwitansi, cek, faktur, nota kontan, bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan bukti pengajuan kas kecil. Gunanya bukti transaksi ini adalah untuk menunjukkan bahwasanya terjadinya transaksi atau persetujuan jual beli dalam perdagangan antara dua pihak. Jadi seperti ini bukti transaksi yang biasa digunakan dalam kas kecil. Ya, kita bahas yang pertama kwitansi. Ya, ini untuk tanda terima bahwasanya uang sudah bukti transaksi yang menyatakan bahwasanya uang sudah diterima atau telah dilakukan pembayaran. Ini kwitansi ini ditandatangani oleh pihak yang menerima uang. Nah, ini kalau misalnya kamu melakukan pembayaran terus orang mencatat pembayaran tersebut, maka telah terima dari nama perusahaanmu atau nama kamu sendiri. Nah, itu kwitansi namanya. Lanjut ke cek. Nah, cek ini perintah tertulis pemegang rekening kepada bank yang ditunjukkan supaya membayar sejumlah uang kepada orang yang membawa cek tersebut. Nah, jadi cek ini merupakan salah satu bukti transaksi di kas kecil pada saat pencairan dana kas kecil atau pembentukan awal dana kas kecil atau pengisian kas kecil. Jika menggunakan cek pengisiannya, maka cek ini kita berikan ke bank agar bisa dicairkan untuk menambah saldo kas kecil. Jadi cek ini salah satu bukti transaksi. Oke, kalau untuk kas kecil karena cek itu nanti diserahkan ke bank, berarti nanti nggak ada pertinggal lagi untuk menunjukkan bahwasanya uang itu masuk dari cek, maka cek itu harus difotokopi. Oke, kita lanjut ke faktur. Faktur itu adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Berarti kalau di kas kecil, kamu memperoleh faktur atau mendapatkan faktur apabila kamu melakukan transaksi pembelian tapi tidak tunai atau kredit. Nah, itu dia kita pakai faktur, ini contoh fakturnya. Kemudian kita nota kontan. Berarti kalau nota kontan ini kamu melakukan pembayaran membeli sesuatu barang tapi tunai atau langsung dibayarkan uangnya sejumlah berapa nominal harga barang tersebut. Berarti ini bukti transaksi namanya nota kontan. Kemudian bukti transaksi lainnya di kas kecil ada bukti kas masuk. Nah, ini kas masuk apabila kamu menerima uang, baik itu karena pembentukan kas kecil maka kamu mendapatkan sejumlah uang, atau pengisian kembali saldo kas kecil kamu mendapatkan sejumlah uang, atau misalnya pimpinan mengembalikan sejumlah uang kas kecil yang tadinya dia bawa. Nah, misalnya pimpinan bawa kas kecil untuk uang saku sebesar 1 juta, ternyata ketika digunakan uang tersebut bersisa atau berlebih sebesar 200.000. Jadi si pimpinan mengembalikan kas kecil sisa kas kecil tersebut kepada kita. Berarti kita harus juga menggunakan bukti kas masuk ketika menerima uang tersebut. Lanjut kita ke bukti kas keluar. Berarti ini bukti kas keluar adalah bukti transaksi bahwasanya kita melakukan pengeluaran sejumlah uang. Jadi untuk misalnya kamu mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli konsumsi. Jadi atau kamu membeli ATK, kamu bayar dengan tunai, berarti kamu pasti memperoleh nota ketika membayarkannya. Berarti nota itu dilampirkan di bukti kas keluar. Atau kamu mengeluarkan sejumlah uang untuk mendaftarkan diri sebagai peserta seminar. Berarti kamu mendapatkan bukti transaksi berupa kwitansi dari si pengelola seminar yang menyatakan bahwa telah menerima sejumlah dana pembayaran untuk mengikuti seminar. Berarti dilampirkanlah kwitansi tadi dengan bukti kas keluar. Kemudian formulir pengajuan dana kas kecil ini digunakan pada saat kamu mengajukan pengisian kas kecil lagi. Berarti kas kecilnya udah kosong, mau diisi lagi, berarti kamu ajukan. Berarti pakai formulir ini atau bukti transaksi yang ini. Ini pun digunakan untuk sistem impres atau sistem tetap. Kalau fluktuasi nggak pakai ini. Nah, sekarang langsung ke tugas. Oke, tugasnya adalah Ibu akan berikan bukti transaksi PT Wijaya Utama
selama bulan Februari. Ananda sekalian diminta untuk menerjemahkan dan menyusun bukti transaksi tersebut. Jadi bukti yang akan Ibu bagikan ini tidak tersusun sesuai dengan tanggal. Kamu susun, catat tanggal berapa, transaksi yang terkecil, kegiatannya ngapain, apa yang misal membeli apa atau membayar apa, bukti transaksi yang nomor berapa, kamu hanya catat saja. Itu tugasmu untuk hari ini. Karena seperti sesuai dengan materi yang sebelumnya Ibu jelaskan pertemuan yang lalu, Ibu menuntut kalian untuk membuat jurnal dari transaksi yang terjadi. Jadi kalau yang minggu lalu kan buat jurnal, baik sistem tetap ya jurnalnya, baik pada saat pembentukan kas kecil, terus pada saat pengeluaran, pada saat pengisian kembali, dan pada saat penerimaan kas kecil ketika diisi. Untuk hari ini karena kita pelajari ada tentang bukti transaksi, jadi sistemnya bukti ini mau tetap atau tidak tetap pasti pakai bukti transaksi. Jadi ini kita nggak tahu pakai sistem apa. Jadi nggak perlu dulu dibuat jurnalnya, tapi yang ibu mau kalian semua bisa menyusun transaksi. Misalnya kalau sebelumnya dibeli tanggal 1 dibeli ATK nilainya 500.000. Kalau untuk sekali ini Ibu memberikannya dalam bentuk bukti, kamu yang nulis kalimatnya. Nah, seperti itu. Ini bukti transaksi bentuk, ya benar, kwitansi. Ini kwitansi. Nah, kwitansi dari sudah terima dari PT Wijaya. Berarti tadi nama perusahaanmu adalah PT Wijaya. Jadi PT Wijaya ini membayar uang senilai 160.000 untuk apa? Membayar langganan majalah Gatra. Ini tanggalnya 3 Februari. Apakah ini tanggal terkecil? Apakah ini memang transaksi awal? Kita juga belum tahu. Bisa jadi karena ini tanggal 3 Februari, bisa jadi sebelum tanggal 3 ada transaksi lagi. Ini nomornya adalah nomor 013. Oke, benar. Jadi ini yang kamu urutkan, disusun dalam bentuk tulisan. Jadi kamu perlu cuman buat ini aja dulu, menyusunnya. Sebenarnya langkah kegiatan yang harus dibuat yang lainnya selain buat nyusun, kamu buat bukti kas keluarnya seharusnya. Kenapa? Karena ini dilampirkan ke bukti kas keluar. Oke, kamu nyusun ini sekalian bukti kas keluarnya kamu buat. Nyusun bukti transaksi sekalian buat bukti kas keluarnya. Berarti ada 2 kerjaan. Atau kalau misalnya untuk hari ini karena harus disusun, karena tadi di tugas sudah dibuat arahan hanya menyusun saja, menerjemahkan, berarti kamu terjemahkan dulu. Untuk bukti kas keluar nanti kamu buat. Ya, pahami dulu ini, kamu menyusun. Berarti dicatat tanggal 3 Februari dibayar langganan majalah Gatra bulan Januari sebesar 160.000 ya. Terus namanya Doni Sutejo, ini nama yang menerima atau yang mengeluarkan kwitansi atau menerima pembayaran langganan majalah Gatra. Oke, pahami ya sampai sini. Lanjut kita, ini berikutnya ada bukti transaksi kwitansi lagi tanggal 17 Februari. Itu apa kalimatnya? Sudah terima dari Rudi Wijaya uang sejumlah Rp1.500.000 pembayaran peserta mandiri golf turnamen. Oke, siapa ini Rudi Wijaya? Mohon maaf Ibu tidak membuat cuplikan yang lengkap dalam soal. Misalnya di soal tersebut nama pimpinan Anda adalah Bapak Rudi Wijaya. Berarti nama perusahaan tadi adalah PT Wijaya Utama, nama pimpinannya adalah Rudi Wijaya. Nah, jadi ini berarti kamu membayarkan keluar untuk pimpinanmu mengikuti turnamen golf. Berarti ini 17 Februari. Ini bukti transaksi nomor 023 untuk kwitansinya. Mohon maaf, ini 023 ini adalah nomor kwitansi. Berarti nomor kwitansi mereka. Berarti dasar menyusunnya bukan dari nomor ini, tapi dari tanggal ya. Oke, coba kita lihat tadi yang sebelumnya. 3 Februari ini tanggal pertama. Ini nomor 013, berarti kwitansi mereka yang ke-13 yang mereka keluarkan, bukan berdasarkan dari sini. Ya, nomornya yang kamu lihat untuk mengurutkan transaksi pertamanya yang mana, transaksi berikutnya yang kedua yang mana. Tapi lihat dari tanggal, benar. Lanjut kita, ini tanggalnya 17 Februari, apakah ini yang kedua? Sementara tadi 3 Februari lanjut ke 17, langsung ke 17, susunlah itu nak. Lihat terus transaksinya untuk tanggal berikutnya. Nah, ini masih kwitansi lagi. Di sini 024 dikeluarkan kwitansinya.
sudah terima dari PT Wijaya, berarti perusahaan kita membayarkan 2.135.000. Beli tiket ke Surabaya, berarti dikasih kwitansinya. Ini kita bayar tanggal 12 Februari. Apakah ini nomor urut keberapa transaksi ini? Maka kamu catat. Lanjut kita ke ini, ayo. Ini adalah nota kontan. Berarti kamu membeli sesuatu atas nama perusahaan, kemudian kamu bayar tunai. Nah, lihat dari sini, kamu belinya kepada toko anyelir. Jadi toko anyelir mengeluarkan nota kontan bahwasanya kita perusahaan PT Wijaya telah membeli, inilah dia, ada kertas, ada ballpoint, ada pensil, buku totalnya adalah 577.500. Ini transaksi tanggal 3 Februari. Oke, ternyata ada 2 transaksi 3 Februari. Nggak masalah, mau mana kamu dulu yang kamu catat, apakah kwitansi tadi atau yang ini. Yang penting sama-sama di tanggal 3 Februari itu kita susun. Oke, lanjut kita ke transaksi berikutnya. Ini ada cek. Atas penyerahan cek ini dibayarlah kepada Adinda Nur Aisyah atau pembawa uang sejumlah 8 juta rupiah. 1 Februari, ingat. 1 Februari ini adalah awal pembentukan kas kecil. Di sini nama pembawa ceknya adalah Adinda, berarti pengelola kas kecilnya namanya Adinda. Berarti inilah transaksi pertama. Transaksi pertama di tanggal 1, bahwasanya menerima pengisian kas kecil sebesar 8 juta rupiah. Ya, ini dia diisi. Oke, lanjut kita ke tanggal toko sembako, ini adalah nota kontan. Oke, ini tanggalnya 4 Februari. Susun. Catat transaksi nomor berapa untuk tanggal 4 Februari. Nilainya berapa? Berarti tanggal 4 Februari dibayar kepada toko sembako atas pembelian. Nah, buat penjelasannya, kopi kapal api 10 bungkus, atau per bijinya 8.500. Nggak usah bikin jumlahnya, nggak apa-apa. Kemudian teh Sariwangi 10 kotak, nya 4.000. Terus gulaku 10 kotak ya. Nah, nya 9.000. Aneka soft drink 10 botol, nya 3.800. Total dengan total sebesar, nggak usah buat total karena nggak perlu buat total, cuman itu aja keterangan pun boleh. Berarti tanggal 4 Februari dibayar kepada toko sembako pembelian untuk pembelian barang titik 2, kopi kapal api 10 bungkus, 8.500, teh Sariwangi 10 kotak, 4.000, gulaku 10 kotak, 9.000, aneka soft drink 10 botol, 3.800. Seperti itu aja pun sudah benar. Lanjut kita ke tanggal 6 Februari. 6 Februari ngapain? Ada nota kontan lagi karena kita beli nasi. Berarti tanggal 6 Februari dibayar atau dibeli nasi kotak kepada rumah makan Sri Kandi 30 kotak. Banyaknya 30 kotak, nya 15.000. Oke. Lanjut kita ke transaksi ini tanggal 6 Februari. Susunlah di tanggal berapa dia urutannya. Itu adalah nota kontan lagi, kita bayar kepada Gendis Bakery untuk pembelian. Inilah jabarkanlah pembelian apa aja. Lemper bakar berapa biji, atau kue lumpur berapa biji, nya berapa, terus risol berapa, nya berapa, atau aqua 1 dus, nya berapa. Untuk konsumsi rapat misalnya, bisa keterangan untuk konsumsi rapat yang kalian beli ini. Bisa. Lanjut kita ke tanggal berikutnya. Itu transaksinya 5 Februari, memang nomor kwitansinya nomor 16, bagi mereka nomor 16. Nah, ini diterima PT Wijaya untuk apa? 875.000 rupiah untuk apa? Entertainment di Grand Cafe. Berarti kamu membayarkan kepada Grand Cafe untuk entertainment atau hiburan perusahaan sebesar 875.000 rupiah tanggal 5. Catat transaksinya. Nah, kita lanjutkan ke tanggal 8, ini ada urutan yang keberapa, tanggal 8, tentang apa dia, yaitu perusahaan membayar 76.000 rupiah untuk biaya transportasi taksi. Oke, transaksi dengan taksi aja ada kwitansi ternyata. Padahal kita bayar kita bayar ongkos taksi kan biasa nggak pakai apa-apa. Ini ada kwitansi dikeluarkan.
Nah, inilah sebagai bukti transaksi yang disertakan di bukti kas keluar nanti. Cuman kamu catat dulu, hari ini nggak usah buat bukti kas keluar dulu, kamu mencatat dulu urutan transaksinya untuk tanggal 8 Februari itu urutannya keberapa. Lanjut kita ke transaksi berikutnya. Ini juga kwitansi kejadiannya di tanggal 7 Februari, berarti transaksi urutannya keberapa? Bahwasanya perusahaan membayar Rp202.000 biaya transportasi dari bandara untuk antar surat. Maaf, kita lihat dulu biaya transportasi nomor 12. Oh, maaf, bukan bandara. Ini diterima dari perusahaan namanya Bidakara. Kita bayar kepada Bidakara. Bidakara nama perusahaannya. Kita bayar, perusahaan kita namanya PT Wijaya, bayar kepada Bidakara Rp202.000 untuk transportasi, biaya transportasi taksi dari Bidakara untuk antar surat. Berarti kita membayar kepada PT Bidakara, perusahaan Bidakara atau perusahaan itu adalah perusahaan taksi untuk biaya antar surat. Berarti kita bisa buat kalimatnya 7 Februari dibayar biaya transportasi taksi pengantaran surat kepada Bidakara sebesar Rp202.000. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, 10 Februari. Itu kejadiannya 10 Februari, perusahaan membayar Rp452.000. Ngapain? Biaya transportasi lagi untuk taksi dari Bidakara antar surat. Berarti ini kita bayar lagi kepada Bidakara untuk transportasi antar surat, nilainya beda, 452, yang ini tadi kan 202. Lanjut kita ke ini nota kontan terakhir, kita bayar fotokopi kepada Lia Fotokopi, tanggalnya 7 Februari. Jadi ini nota terakhir, bukti transaksi yang terakhir, tapi bukan yang terakhir ini karena urutannya tanggal 7 Februari. Yaitu kita bayar pembelian materai, berarti dibeli materai 6.000, ad-nya Rp6.000, materainya ad-nya harga 6.000 untuk 10 lembar kepada Lia Fotokopi. Oke, itu tanggal 7 Februari, itulah transaksinya. Jadi tugas kamu mencatat transaksi-transaksi tersebut. Oh maaf, tidak ada lagi 13 Februari ini kita bayar fotokopi A4 kepada Lia Fotokopi lagi, sama tanggal yang berbeda tapi kepada tempat yang sama. Kita cuman kegiatannya yang berbeda, transaksi yang berbeda. Yang tadi kita beli materai, ini transaksinya kita fotokopi, dikeluarkan nota kontan. Ini kita bayar sebesar 235.500. Terserah mau bikin jumlahnya total berapa, atau kamu mau buat kalimatnya hanya berapa lembar saja, per lembarnya berapa, nggak ada masalah. Yang penting ibu minta kamu mencatat dalam bentuk kalimat transaksi-transaksi yang sudah ada ini, yang berbentuk bukti-bukti. Kamu membaca bukti-bukti, kamu terjemahkan dalam bentuk kalimat transaksi tersebut dan susun sesuai tanggal. Itu yang ibu minta. Semoga kamu pahami, kamu kerjakan, dan jangan lupa kamu tetap bersemangat melakukan kegiatan dalam pembelajaran. Bu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.